Hai, pada seluruh warga Vapet dimanapun kalian berada, selamat datang dalam program acara BBM X Obsesi, yaitu bincang banyak makna dan obrolan seputar Isma Peti. Dalam acara dan episode kali ini, kita akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan memberikan pemahaman serta informasi mengenai dunia kaderisasi. Oleh karenanya, stay tune terus hingga akhir video dan check this out. Oke, kenalin aku Aiwana Hanayang Bakti dari Vapet Unsut Angkatan 19 S1. Aku di sini join Isma Peti masuk ke Departemen Sosial Masyarakat. Kenalin, nama aku Valentino Permapambukti, perwakilan dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, Mas. Terus di Isma Peti sendiri menjabat seperti apa? Kebetulan saya diamanai oleh Mas Fuad sebagai staf bidang relasi dan alumni Isma Peti 2021 2022 gitu. Isma Peti sendiri adalah organisasi mahasiswa. Di situ jadi Isma Peti adalah wadah untuk mahasiswa-mahasiswa peternakan di seluruh Indonesia untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi kayak gitu. Tapi di dalamnya juga pasti ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi nanti juga masuk di tiap departemen kan banyak. Mungkin nanti masuk ke prokernya kayak gitu. Yang saya dengar ya Mas, untuk Isma Peti sendiri tuh sebelumnya juga ada himpunan atau kumpulan untuk mahasiswa peternakan Indonesia sendiri, namun untuk ada peraturan baru di mana pemerintah mengubah sebuah struktur organisasi gitu di tahun 83 atau 983 tuh terdapat musyawarah baru gitu untuk menentukan nama atau sebuah organisasi baru gitu yang menghimpun beberapa mahasiswa peternakan Indonesia yang berlokasi di Villa Taurus, Baturaden, yang dimana Universitas Jenderal Sudirman itu sebagai tuan rumah gitu, dimana saat itu Pak Purbo selaku dosen lab potong kita sendiri memimpin sebuah musyawarah tersebut di Villa Taurus pada tahun 83 untuk pembentukan Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia, seperti itu Mas. Kan Isma Peti kan berarti kan seluruh Indonesia ya. Nah di situ kan dibagi jadi 5 wilayah nih. Wilayah pertama itu meliputi Sumatera. Terus ada wilayah kedua itu meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, sama Banten. Terus ada wilayah 3 yang aku juga join di situ. Itu meliputi Jateng DIY. Wilayah 4 meliputi Kalimantan, Jawa Timur, Madura, Bali, sama Nusa Tenggara Barat. Lalu ada wilayah 5 itu meliputi Sulawesi, Maluku, NTT, sama Irian Jaya. Untuk tugas pokok dan fungsinya, sepengetahuan saya tuh Isma Peti tuh mewadahi gitu aspirasi-aspirasi peternak maupun mahasiswa gitu. Jadi kita dikumpulkan di sebuah wadah bernama Isma Peti untuk memajukan atau melestarikan lagi peternak di Indonesia gitu. Jadi sebuah kultur untuk memajukan peternakan di Indonesia gitu Mas. Kalau dari aku pribadi ya, jujur aku kurang paham karena angkatan 20 sama 21 itu kebetulan kan online ya. Jadi aku kurang paham apakah mereka di PKKMB itu dapat materi tentang Isma Peti atau enggak gitu. Tapi kalau dibilang tahu, mungkin tahu, pasti tahu sih sebenarnya. Tapi hanya denger-denger aja, tapi kurang paham tentang sebenarnya Isma Peti itu apa dan kegiatannya ngapain aja. Jadi kayak ya sekedar tahu mungkin. Pengalaman yang menarik gitu ya. Kalau dari aku pribadi sih mungkin karena kita mahasiswa peternakan yang dimana kita kumpul dari beda-beda fakultas,
fakultas peternakan gitu. Dan di situ tiap fakultas punya culture-nya sendiri, dan yang pasti ada banyak cerita dan latar belakang kan, dimana kita harus mengerjakan proker, dan sedangkan sebelumnya kita belum kenal dan nggak pernah ketemu. Itu sih kayak challenge saja di situ. Apalagi jarak kita kan jauh-jauh. Nah, gimana nih untuk proker-proker yang misalkan butuh yang harus stay di tempat kayak gitu. Itu challenge berkesan sih. Kaderisasi adalah, menurut aku pribadi, itu gimana caranya kita dapat penerus dari adik-adik tingkat kita untuk bisa melanjutkan kepengurusan ini biar bisa berjalan lebih keren sih dari angkatan kita kayak gitu. Untuk kaderisasi menurut saya tuh sebuah proses penjaringan untuk anggota baru yang akan mengikuti sebuah organisasi, Mas. Di mana penjaringan tersebut tuh benar-benar harus diterapin gitu sistem seleksinya untuk menjaring sebuah orang-orang atau yang berkompeten gitu. Seperti itu. Kalau dibilang penting nggak penting ya, kalau tujuannya mau bubar nggak penting gitu. Penting nggak sih adanya kaderisasi ini? Menurut saya sangat penting. Kenapa hal demikian menjadi poin penting? Karena sebuah organisasi itu terbentuk oleh anggota-anggota yang berkualitas, tentunya tidak melupakan kuantitas seperti itu, Mas. Jadi kaderisasi ini diperuntukkan untuk menjaring-jaring anggota-anggota yang akan mengikuti organisasi yang akan memenuhi suatu syarat dan ketentuan seperti itu. Karena ya gimana caranya kita bisa mendapatkan bibit-bibit yang unggul dan inovatif gitu, biar nggak sama proker-prokernya kayak yang tahun-tahun kita gitu. Untuk kaderisasi sendiri tuh ada departemen sendiri ya, Mas, untuk kaderisasi di sebuah wilayah gitu. Di pengurus besar juga ada departemen kaderisasi sendiri gitu. Namun setahu saya untuk kaderisasi di wilayah 3 menggunakan sistem temu langsung gitu, di mana ada rapat atau temu wilayah gitu. Di situ kita akan berusaha untuk merapatkan atau merekatkan sebuah anggota dengan untuk ini loh, sebuah kerekatan gitu. Jadi di mana kaderisasi sendiri itu juga bisa diupayakan oleh departemen kaderisasi di lewat media sosial gitu, seperti Instagram dan juga di YouTube-nya Isma Peti seperti itu, Mas. Sekarang itu ada offline sama online ya. Yang offline kemarin itu ada di Jogja 2 hari 1 malam nginep. Di situ juga kita diajarkan kayak sejarah Isma Peti, kepemimpinan, tentang hal-hal yang keorganisasian Isma Peti kayak gitu. Tapi emang kebetulan kan karena aku juga lagi MPKM, jadi kemarin belum sempat ikut, jadi ikutnya online aja. Tapi offline-nya tetap ada kayak gitu. Untuk kendalanya sendiri, saya juga karena saya di Departemen Relasi dan Alumni, untuk pengkaderan sendiri juga ada departemennya sendiri. Namun setahu saya untuk kesulitan atau kendala yang dialami Departemen Kaderisasi yaitu saat mengorganisir sebuah anggota gitu. Kendalanya mungkin karena jarak, dimana kita tiap fakultas kan jauh-jauh, ada UGM, Undip, unsur banyak ya, Jateng DIY kan jauh-jauh, dimana untuk koordinir itu sangat beda dengan UKM yang tingkatannya satu univ. Jadi karena kita bersifat menyeluruh di seluruh Indonesia gitu, dan tentunya untuk wilayah 3 ada di DIY dan Jateng gitu, jadi tidak di dalam satu wilayah. Di situ menjadi titik kendala Departemen Kaderisasi untuk menjaring sebuah anggota yang memiliki kualitas gitu. Jadi problemnya di situ emang gimana caranya kita bisa nguatin komunikasi biar teman-teman anggota Isma Peti ini bisa bondingnya tuh kuat.
Untuk kendalanya, saya sendiri sebagai tim relasi dan alumni turut membantu untuk kaderisasi di ISMA PETI wilayah 3 gitu, di mana saya mempunyai program kerja yaitu temu wilayah dan temu karasidenan. Di situ saya mencoba, departemen saya mencoba untuk mengakrabkan sebuah anggota gitu, sebuah sebuah setiap univ-univ gitu untuk membuat ISMA PETI itu lebih kompak gitu, dimana di situ saya dan teman-teman saya selalu tiap bulannya juga selalu bertamu ke universitas-universitas yang tergabung di ISMA PETI wilayah 3 gitu. Kalau dari aku pribadi sih ya, usulanku bisa diadain nih kayak kunjungan rutin ke fakultas-fakultas, jadi di mana mungkin nanti ada tur keliling atau apa kayak gitu. Jadi dari anggota inti pengurus harian itu bisa kenal dari tiap-tiap fakultas, juga bisa sowan nggak cuma ke ISMA PETI, ke keluarga besar mahasiswa Fapet di Jateng DIY. Kayak gitu kan bisa menjalin silaturahmi, komunikasi juga jalan, kalau butuh apa-apa jadi enak. Untuk teman-teman yang lagi nonton nih, tentunya kita juga dibutuhkan soft skill gitu teman-teman untuk sebuah kehidupan gitu nama lainnya gitu. Nah, buat kalian yang pengen benar-benar cari relasi terutama di bidang peternakan, aku pribadi sangat merekomendasikan. Jadi di situ masuklah gitu ke dalam organisasi ataupun yang menurut teman-teman nyaman gitu, masuklah lebih dalam gitu untuk gali lebih luas gitu, untuk pengalamannya lebih penting atau lebih lebih membuat teman-teman maju gitu. Jadi jangan sampai masa muda kalian ini terbuang sia-sia hanya dalam rumah gitu. Coba keluar rumah untuk membuat diri kalian lebih baik seperti itu. Karena yaitu balik lagi yang namanya relasi, karena kita kan nggak ada yang tahu gitu. Dengan semakin banyaknya teman, semakin banyaknya saudara, nggak ada yang tahu bakal mungkin di antara mereka itu besok ada yang sukses, bakal jadi stakeholder atau apa, dan itu sangat bermanfaat sih buat teman-teman semua. Untuk kesan sangat menarik gitu, karena kenapa menurut saya hebat mas, dimana ISMA PETI itu mewadahi seluruh aspirasi yang mahasiswa peternakan butuhkan gitu untuk membuat peternakan Indonesia lebih maju. Kesan untuk ISMA PETI sendiri dari aku keren sih, karena itu wadah ya, dimana mewadahi mahasiswa-mahasiswa peternakan yang dimana kita juga punya peran nih dalam dunia peternakan di Indonesia. Karena sebagai mahasiswa yang umumnya kita adalah orang-orang yang dikatakan terdidik ya, dimana kita bisa bermanfaat buat masyarakat, gak cuma belajar di kampus, tapi gimana bisa mengaplikasikan itu ke masyarakat, ke peternak-peternak rakyat, dan ikut mengkaji peraturan-peraturan pemerintah yang menguntungkan para peternak. Jadi itu seru sih menurut aku. Slogan ISMA PETI kayak gimana tuh yang do the best for better farming? Slogan? Gesturnya ya? Oke. Do the best, be better. Do the best for better farming. Terima kasih untuk menutup podcast kali ini. Mungkin ada kata-kata sedikit gitu dari ibu saya. Cobalah terbiasa, karena terbiasa akan membuat kamu bisa gitu. Buat teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa peternakan di seluruh Indonesia, aku saranin buat kalian wajib belajar, itu wajib. Karena itu tugas utama kalian buat sekolah. Tapi selain itu ada hal yang juga jauh lebih penting. Karena jika cuma cari ilmu, itu banyak di mana-mana, internet tuh banyak, tapi yang susah tuh cari teman. Jadi gimana sebisa mungkin manfaatkan waktumu, apalagi kamu mahasiswa gitu. Kamu punya privilege yang dimana nggak semua orang punya. Total mahasiswa di Indonesia itu sekitar 10%-an aja. Nggak semua orang bisa berkesempatan untuk kuliah. Jadi karena itu tolong dimanfaatkan untuk cari teman, cari relasi sebanyak-banyaknya. Karena menurut aku pribadi itu yang sangat-sangat penting sih selain ilmu. Jadi sebisa mungkin perbanyak relasi gitu.
Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gimana? Mengasyikan bukan? Dan jikalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, save, dan juga share ke seluruh media platform onlinemu. Dan jangan lupa apabila ada saran ataupun masukan terkait episode selanjutnya, bisa komen di kolom komentar yang telah disediakan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!